Bayangkan ada puluhan ribu jalan nasional kita yang tidak bisa ditangani karena anggaran yang seharusnya di Kementerian PU itu dipergunakan di pos yang lain. DPR RI menggelar 11 agenda rapat pada Rabu 1 Juli 2026 yang membahas berbagai isu strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, transformasi layanan pertanahan, hingga penguatan peran Perumnas dalam penyediaan perumahan nasional. Komisi 5 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum untuk membahas rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga, serta rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2027. Pembahasan difokuskan pada target pembangunan dan preservasi jalan nasional, pemerataan infrastruktur, serta kecukupan anggaran untuk mendukung konektivitas di berbagai daerah. Dalam pendalaman rapat, anggota Komisi 5 DPR RI Asti Suprejo Mokoago dari fraksi PDI Perjuangan menyoroti pengalihan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang dinilai berpotensi menghambat penanganan infrastruktur jalan nasional di berbagai provinsi. Bayangkan ada puluhan ribu jalan nasional kita yang tidak bisa ditangani karena anggaran yang seharusnya di Kementerian PU itu dipergunakan di pos yang lain. Nah, ini yang harus kita tolak. Kenapa tidak ambil dari BABON? Ada di sana. Kenapa harus dibebankan kepada Kementerian Pekerjaan Umum yang kemudian pagu indikatifnya terlalu jomplang dari pagu yang diusulkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, ini kita harus tolak. Karena apa? Akan merugikan 30 provinsi di Indonesia. Tidak bisa tertangani karena kita tidak punya anggaran. Nah, sebab itu di forum ini, di ruang rapat ini, kita harus masuk di dalam kesimpulan bahwa biaya untuk penanggulangan bencana itu harus masuk di dalam pos anggaran BNPB. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Kementerian ATR BPN untuk membahas optimalisasi 7 layanan prioritas pertanahan berbasis digital. Pembahasan mencakup penyempurnaan regulasi, peningkatan kualitas pelayanan, evaluasi kinerja layanan, serta penguatan transformasi digital guna mempercepat dan mempermudah layanan pertanahan bagi masyarakat. Dalam pendalaman rapat, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima dari fraksi PDI Perjuangan menyoroti kesiapan sumber daya manusia di kantor pertanahan dalam menghadapi peningkatan volume layanan di tengah penerapan digitalisasi. Jadi pertanyaannya, di tengah tren kenaikan volume berkas dan kebijakan penghematan SDM melalui digitalisasi layanan seperti hak tanggungan elektronik, bagaimana kementerian memastikan bahwa beban kerja pegawai kantor pertanahan tetap proporsional? Dan apakah tersedia data mengenai rasio, karena ini sudah pada tingkatan ujung, Mbak. Ujung tombak di depan meja dengan apa yang kita sebut ruang bagi rakyat terkait dengan kemudahan pelayanan dan pertanahan. Apakah tersedia data mengenai rasio pegawai terhadap jumlah berkas di masing-masing kanwil dan kantah? Ya, tadi tingkat lemburnya dan dukungan-dukungan lainnya, supaya hal tersebut tentu petugas yang menangani layanan harus benar-benar tenggat dengan SOP yang ketat, namun tanpa SLA yang jelas pada tahap verifikasi dokumen. Itu yang teknis teknokratik yang mungkin perlu kita mungkin nggak perlu jawab sekarang. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Perumnas untuk membahas evaluasi kinerja korporasi tahun 2025 serta rencana kerja dan roadmap perusahaan tahun 2026. Pembahasan mencakup penguatan transformasi bisnis, peningkatan kesehatan keuangan perusahaan, serta optimalisasi peran Perumnas dalam mendukung program 3 juta rumah. Dalam pendalaman rapat, anggota Komisi 6 DPR RI Asep Wahyu Wijaya dari fraksi Nasdem menekankan
menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang yang mampu memperkuat transformasi Perumnas agar tetap menjalankan mandat pelayanan publik sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan. Saya hanya soal ingin memotret pada sisi policy apa yang kemudian, kebijakan apa yang kemudian sesungguhnya bisa membuat 50 tahun ke depan Perumnas itu jangan seperti ini lagi situasinya. Itu satu hal. Kita komparasi Pak, saya tadi baca-baca misalkan ke mana, ke Singapura gitu ya, benchmark nih gitu. Ada banyak benchmark. Beban di satu sisi harus menyediakan rumah murah, dan itu tentu dengan diskon segala macam tadi itu. Di sisi lain juga harus membiayai kondisi yang sifatnya komersil. Nah kita kan coba cari selisih Pak di situ akhirnya nih. Kan sesungguhnya barangkali itu ya gitu. Jadi ada 3 negara lah gitu yang kemudian saya coba size di sini gitu. Agar kemudian bagaimana proses transformasi, shifting dari Perumnas ini, entah itu secara kultural atau struktural juga kemudian terjadi. Sehingga keberlangsungan Perumnas ini bisa berkembang sebagaimana kita harapkan. Tugasnya tidak mudah, PSO tetap harus jalan, tetapi tentu secara komersial juga, ini kan barangkali perlu lompatan yang kita perlu agak sedikit progresif barangkali, dan kita mari fair saja sampaikan kepada kami di sini gitu. Bingkai apa, substansi apa yang harus kemudian di backup, bukan semata-mata dukungan PMN, bukan semata itu terlalu teknikal menurut saya. Pak dukungan PMN, Pak minta begini. Karena kalau terus-terus bisa fasilitasi, secara faktual ya terus begini kondisinya. Sementara itu sejumlah agenda lain juga berlangsung di DPR RI. Komisi 1 menggelar rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum. Komisi 7 membahas sektor pariwisata bersama Kementerian Pariwisata, ITDC, Badan Pengelola Otorita, dan MPRD. Komisi 8 menerima aspirasi dari Bambang Nasional dan Majelis Agama Kaharingan Indonesia. Komisi 13 melanjutkan pembahasan panja pemasyarakatan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan para pakar. Badan Legislasi menggelar rapat pleno penyusunan RUU 1 Data Indonesia, sementara Badan Aspirasi Masyarakat menerima aspirasi dari koperasi sektor kehutanan dan perkebunan sawit. Beragam isu yang dibahas hari ini menunjukkan DPR RI terus mengawal berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan kita. Seluruh pembahasan ini akan menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan yang berdampak bagi kita.